di beberapa tempat sekda dari staf ahli itu ada dan banyak gitu. Jadi bisa terjadi. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan Bupati Ngawi kepada yang terhormat Bapak Oni Anwar Harsono STMH. Kami persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat kami hormati, kami ingin menyampaikan perihal terkait pelantikan pada kesempatan sore hari ini. Ini yang umum sekali kita jalankan, bagaimana kita melakukan rotasi, penyegaran, refreshing, mengevaluasi, terus kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi. Jadi semua ini dalam rangka bagaimana kita memastikan seluruh kegiatan kita, pelayanan kepada masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ini kita sampaikan karena juga menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah 17 2020, dan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang bagaimana mengamanatkan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan penataan dalam rangka manajemen aparatur pemerintah yang ada di wilayahnya. Kita ambil bulan ini karena ada tambahan aturan PKPU terkait wewenang, ya, wewenang seorang kepala daerah yang kemudian harus diambil minimal 6 bulan, harus dijalankan kegiatan rotasi maupun mutasi dan promosi, sehingga nanti ketika ada perhelatan pemilu kada, ini tidak ada ketertundaan baik dari promosi ataupun kekosongan jabatan. Ya. Memang kemudian ada yang strategis, yang membutuhkan komitmen, membutuhkan kehadiran, membutuhkan pelayanan, ya. Ketika dalam 6 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan, ya, kalau pemilu kadanya di September misalkan, ini harus kita berhitung 6 bulan sebelum September, kemudian 6 bulan setelah September, jadi hampir 1 tahun. Ini harus sudah bisa terisi jabatan-jabatan ini, tidak kosong, sehingga kegiatan pelayanan kepada masyarakat ini tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, terkait rotasi, mutasi, ini hal yang kita jalankan secara adil, wajar, ya, tidak ada hal yang kemudian dari pribadi, yang sifatnya pribadi, subjektif dan lain sebagainya, ya. Karena sistem merit dari kegiatan manajemen kepegawaian kita, ini nilainya sudah excellent, sangat baik di zona hijau. Jadi kita tetap mempertahankan itu, jadi bagaimana pola-pola mutasi, rotasi, kemudian promosi, dan lain sebagainya, tentu lewat kaidah-kaidah yang sudah diatur secara mekanismenya. Memang secara kebijakan berhak Bupati melakukan langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang sedikit ekstrim. Ketika itu dilakukan sebagai evaluasi terkait kinerja ASN. Tapi insya Allah sampai detik ini kami belum melakukan hal tersebut, meskipun itu bisa. Ya, di beberapa tempat sekda dari staf ahli itu ada dan banyak gitu. Jadi bisa terjadi. Ning yola rumrah ngono tok wae. Jadi ada evaluasi-evaluasi yang kita sampaikan kepada person agar bagaimana lebih bisa mengevaluasi. Kita saling mengevaluasi, sifatnya seperti itu. Saling nasihat menasihati, kapasitas bupati juga tidak bisa menjangkau seluruh
ASN mencermati satu persatu secara individu juga nggak bisa. Ya. Baperjakatlah yang kemudian mengevaluasi, memonitoring apa yang menjadi target kinerja ASN dilaporkan kepada Bupati. Kemudian diusulkan ini sekiranya kurang pas, butuh dilakukan evaluasi, butuh dilakukan refreshing dan lain sebagainya. Nah, itu Baperjakat yang menjalankan itu semua. Sehingga kalau itu bisa dijalankan dengan baik, ketika ada kendala di lapangan, ya tinggal Bupati bisa mengambil evaluasi Baperjakatnya, kan rampung. Ini kalau sudah diganti, sudah sesuai dengan apa sing mbok karep nih, kita tetap raiso kerja ki piye Pak Sek iki. Nah, kan gampang. Daripada nuturi siji-siji kan enak nuturi wong siji, kan gitu. Jadi itu gunanya bagaimana sistem secara hierarki pemerintahan itu dibuat. Nah, tergantung evaluasi ini bagaimana kemudian seluruh ASN bisa mengambil hikmah, ya. Bisa mengambil hikmah atas proses rotasi mutasi yang kemudian ini bisa ada perbaikan ke depan. Harapannya seperti itu. Jadi gak bisa kemudian wah ini gara-gara Pak Bupati ini karir saya ini bisa terhenti dan lain sebagainya. Gak ono ceritanya itu. Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha kaya, Allah Maha bisa menaikkan dan menurunkan derajat panjenengan semuanya. Hak prerogatifnya hanya Allah semata. Bupati sekalipun ya kadohan istilahnya. Ketika merasa Anda baik, benar, bisa menjalankan tugas dengan baik, terus kemudian delalah niku. Bupati ku keliru, diletakkan di posisi yang kemudian ya kurang pas menuruti ASN maksudnya, tutu menurut Bupati ini. Yakinkan suatu saat ya, karena Gusti Allah itu gak sehari. Ketika jenengan benar-benar punya integritas yang baik, bisa menjalankan tugas yang baik, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun posisinya, yakin itu. Jadi kebijaksanaan dari seorang bupati ini ya hanya sifatnya seperti ini saja. Nggak ada yang kemudian harus dipermasalahkan, harus kemudian diambil hati, apalagi baper, apalagi apa istilahnya jadi loyo zaman bekerja, jangan. Dimanapun Anda bekerja, ketika panjenengan bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan, ya, Anda akan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tansi'u mulka mimman tasha wa tu'izu man tasha wa tuntilu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang memberikan Anda itu kerajaan. Ya jabatan itu Allah yang memberikan, itu bupati. Allah lah yang menarik kerajaan itu atau jabatan itu. Allah lah yang meninggikan derajat kita semuanya. Allah pula lah yang menghinakan kita semuanya. Tergantung apa yang kita perbuat. Mau berbuat baik atau berbuat jelek, nah tergantung panjenengan semuanya. Karena Allah Maha memiliki seluruh kebaikan-kebaikan itu. Jadi dimanapun, monggo panjenengan bisa berkarir dengan baik, bisa melakukan tugas-tugas
pengabdian kepada masyarakat dengan baik, dimanapun tepatnya sama. Yang perlu diperhatikan bagaimana kita ke depan bisa berjalan selaku tim yang solid, yang kompak. Tim yang solid, yang kompak, ada kalanya kita sebagai bawahan, ada kalanya kita sebagai atasan, etika sebagai bawahan yang hormat. Bagaimana atasan juga bisa mengetahui apa yang menjadi keluh kesah bawahan. Kemudian ketika kohesi ini bisa terjalin dengan baik, maka terwujudlah suatu tim yang solid. Jangan sampai kemudian merasa aku lebih senior, aku lebih bisa, lebih pintar. Terus nggak ukoro dewi-dewi. Jangan sampai seperti itu. Apalagi ngisruh. Nah, wis. Nggak ada tempat bagi orang ngisruh di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi. Kalau mau dicoba, ya monggo. Ya. Jadi kami menyampaikan kesempatan sore hari ini untuk kita lebih bisa mengakselerasi apa yang menjadi tujuan dari perwujudan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Masih banyak PR kita ke depan. Bagaimana dalam penataan ASN di organisasi itu tadi. Menjaga integritas yang baik, kemudian jadi tim yang solid, bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai suatu cita-cita yang mulia. Selamat ya pada baru saja dilantik, senantiasa jaga integritas panjenengan semua. Kita di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini harus bisa menempatkan bagaimana posisi seluruh ASN ini menjadi saudara. Harus bisa saling melindungi, saling nasihat menasihati, dan yang dinasihati juga gak cuwo, istilahnya enggak harus mau dinasihati ketika itu salah. Nah, ini saya ngomong ketok suwi ngono ya Cik urung. Urung buka-buka ya. Oh ya, wis tak suwek-suwekne lho ki mau jane. Cik kurang 10 menit ternyata. Suwe-suwe ya kesel iki ning dhuwur. Monggo kalih dirahapi ngono sambil ngono. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian sangat kami hormati. Kita tetap bersemangat ya. Ya, Kabupaten Ngawi ini sudah dilihat orang semakin hari semakin baik. Ya memang ada keterbatasan-keterbatasan bagaimana kita melakukan percepatan. Ada hal yang menjadi skala prioritas, ada yang dikesampingkan dan seterusnya. Ya kalau kita tidak bersemangat dan lain sebagainya, ya gak iso digawe apa santai, bukan santai dalam arti kata ngelukru apa tidak apa ya sakarepe dhewe enggak. Tapi santai itu menanggapi apa yang kemudian menjadi kritik, masukan dan saran, ya stres. Kalau mudah masuk menjadi kritik, apalagi di media sosial rame gitu, wah kadang ya muangkel gitu ya. Iki bocah iki jane iso dikandani apa ora to jane ngono. Tapi di sisi lain ku ngeman, ngesakne gitu. Apa kerjane dina-dina mek ngurusi medsos ngono. Jadi kalau kita terus kemudian ini diabaikan ya, tidak memberikan edukasi dan lain sebagainya, takutnya, saya ikut takutnya. Mereka ini bagian dari generasi kita yang tidak bisa kita selamatkan, kan Eman? Jadi karena kegagalan secara individu, gitu. Akhirnya dia golek konco, kambing hitam, ya. Golek konco mengkambing hitamkan. Saya gagal ini karena
pemerintah ini tidak bisa memfasilitasi saya dengan baik. Aku dodolanku ki ora sukses, mergo Ngawi ki dalane akeh sing bolong, misalkan seperti itu. Ya akhirnya mengapresiasi, berusaha untuk syukur, itu susah sekali terwujud. Akhirnya ketika gagal, wis nyalahne wong liya. Nah, kalau mental seperti ini terus dipelihara, ya mental generasi kita ke depan ya jadi generasi kerupuk, melempeman gitu. Kena angin sidik melempem, nggak punya daya tarung yang kuat. Jadi biyen zaman-zaman dalan nih koyok kalisat, ya banyak orang bisa jadi sukses. Sekarang dalane wis mulus, malah kayak pengangguran. Nah, itu karena tantangan kita sekarang dihadapkan kepada teknologi informasi yang kalau kita tidak bisa menjalankan dengan bijak, akhirnya justru kita bisa menjadi perpecahan, mudah diprovokasi, dan terdegradasinya moral anak-anak kita, generasi penerus kita. Semakin mudah orang itu melakukan ujaran kebencian, semakin mudah orang itu, ya masalahnya raketok, iki akun tenanan apa akun getok-getokan gitu ya gak ketok. Sing penting angger nyelekop, ngono ya. Angger bengok, itu mengekspresikan mangkele karena ya itu tadi. Belum bisa menjadi apa yang dia inginkan. Masih gagal, nah, terus mencari kambing hitam itu tadi. Nah ini kalau diteruskan selesai. Ya, cuman itu tok. Prestasinya ya cuman iso nyelekop ning gone medsos tok itu. Nah iso buanter ngono terus sing ngritik tambah akeh ngono bangga. Wah, ya wis ngono ki tok. Tidak ada perubahan. Nah, itu yang kita takutkan. Maka panjenengan semuanya punya prestasi, punya integritas, ya. Itu sampaikan. Bukan dalam rangka pencitraan, tapi ngerti yo awakmu iki, you know. Aku ki yo kerja tenanan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Supaya bisa paham bagaimana proses di suatu pemerintahan itu bisa dijalankan dengan baik. Ini prosesnya kayak gini ki. Biyen niku sing ning gone ASN ki ya sekolah kabeh ngono. Ora terus ujuk-ujuk dadi ASN. Nah, maksudnya seperti itu. Masih 5 menit. Oh, ada doa. Ya, sorry. Nanti doanya bisa 10 menit, Pak. Ya. Monggo. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fatkun qarib, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang sudah dilantik disediakan takjil di kunjungan untuk daharnya nanti di ruang data.